Di saat anak-anak Indonesia kebanyakan suka main HP, anak-anak bule ini malah seneng banget mancing di Indonesia, guys. Ya, aku di tahun papanya mau muncul. Gini. Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah liburan yang hanya berlangsung beberapa minggu ternyata mampu meninggalkan kenangan yang membekas seumur hidup? Lebih menarik lagi ketika pengalaman itu dialami oleh anak-anak. Di usia mereka yang masih polos, dunia dipandang tanpa prasangka, tanpa sekat, dan tanpa perhitungan. Apa yang membuat mereka bahagia adalah hal-hal sederhana yang seringkali justru tidak lagi disadari oleh orang dewasa. Itulah sebabnya, tidak sedikit bocah-bocah dari berbagai negara yang datang ke Indonesia hanya untuk berlibur, tetapi pulang dengan hati yang berat, bahkan sampai menangis karena tidak ingin meninggalkan negeri ini. Bagi mereka, Indonesia bukan sekadar tempat wisata yang indah, melainkan tempat di mana mereka merasakan kebebasan, kehangatan, dan persahabatan yang sulit ditemukan di tempat lain. Awalnya semua terlihat biasa saja. Mereka datang bersama keluarga dengan tujuan menikmati pantai, mencicipi makanan khas, atau mengunjungi berbagai destinasi terkenal seperti Bali, Lombok, Yogyakarta, hingga desa-desa kecil di Jawa dan Sumatera. Orang tua mereka membayangkan liburan yang menyenangkan dengan panorama alam yang eksotis. Anak-anak pun mungkin hanya membayangkan bermain pasir di pantai atau berenang di kolam hotel. Namun siapa sangka bahwa justru kehidupan sederhana masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi pengalaman paling berkesan selama perjalanan mereka. Saking hidup santainya di Indonesia, anak-anak bule ini betah banget tinggal di Indonesia, sampai nggak mau pulang ke negaranya. Bahkan pernah viral seorang bocil yang nangis brutal ke orang tuanya karena pingin liburan ke Bali. Wah, memang seenak itukah tinggal di Indonesia? 3, go! Yeay! Iron Man! Wait! Ik had dat nog leukste. Cassava leaves. Wah, sugar cane. Ook jouw schoenen, ja? Die andere kleren, jongens? we gaan het wel. Keseruan anak bule dan anak Indonesia bermain bersama. Apa nama permainan ini di tempat kalian? Mereka sedang bermain pecah piring di Jabusi Hall, Sumatera Utara. Mereka tampak asik dan ceria, mencoba permainan tradisional. Seru banget kan melihat kebahagiaan mereka? Tertawa riang bersama tanpa mengenal perbedaan. Kalau di sekitar kalian, masih ada anak-anak yang bermain seperti ini nggak? Komen ya. Mau main lagi? Ya. Ya, sendiri pakai dua. Nah, duduk. Nah, aku yang mau kecil aja. Oh, yang kecil saja. Silakan duduk. Ini apa? Karet, rubber. Nah, aku mau begini kan. Mau, yuk main berdua. Lagi. Sekarang twinkle-twinkle. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang membuat pengalaman itu semakin berkesan bukan hanya aktivitasnya, tetapi juga orang-orang yang mereka temui. Masyarakat Indonesia terkenal ramah terhadap pendatang. Baru beberapa jam berada di lingkungan baru, nama mereka sudah diingat oleh para tetangga. Mahasiswa KKN lagi asik ngerujak di teras. Tiba-tiba mereka spontan manggil gerombolan bule yang lewat depan posko buat nyicipin rujak asam segar. Para bule ini ngerasain langsung ramahnya orang Indonesia, tapi mereka belum tahu rujak yang ditawarin ini buatan ras terkuat di bumi. Begitu nyicip, bener aja mereka langsung kaget dan bilang pedesnya di luar nalar. Yang bikin mereka makin heran, baru lewat sebentar tapi langsung diajak mampir seakan sudah kenal lama. Bagaimana menurutmu? Komen ya, anjay. Seorang turis asal Rusia membagikan momen hangat saat singgah di sebuah desa di Kalimantan. Dia meminta izin bermalam di masjid dan langsung disambut ramah warga. Bahkan diajak menginap tanpa perlu mendirikan tenda. Saya datang ke sebuah desa kecil dan saya akan minta tidur di masjid. Selamat malam. Saya keliling Indonesia dan saya mencari
tempat untuk tidur. Oh, bisa. Ya, saya banyak tenda. Bisa. Bisa. Di sini saja biar Tenda. tenda. Oh, bisa. Bisa lampu ya, Bang? Oke. Di sini bisa, di situ pun bisa. Boleh? Ya. Oke. Oke. Anak-anak lokal pun tidak memandang dari mana asal mereka, warna kulit mereka, ataupun bahasa yang mereka gunakan. Yang mereka lihat hanyalah teman baru yang bisa diajak bermain bersama. Ibule terus kena pukulan. Kebaikan orang-orang Indonesia bikin bocil-bocil di Jepang suka banget ngajak orang Indonesia main bareng sama mereka. Ditambah lagi orang Indonesia juga sering beli mereka jajan. Auto bikin bocil-bocil Jepang ini makin nempel jadinya. Aura orang Indonesia memang gak perlu dipertanyakan lagi deh. Nederland, Indonesia, kita bersaudara. Indonesia, Belanda, kita bersaudara. Ik kan het gewoon niet. Nederland, Indonesia, kita bersaudara. Nederland, Indonesia, kita bersaudara. Nederland, Indonesia, kita bersaudara. Nederland, Indonesia, kita bersaudara. Indonesia, Belanda, kita bersaudara. Belanda, Indonesia, kita bersaudara. Semakin lama tinggal di Indonesia, semakin kuat pula ikatan emosional yang mereka rasakan. Setiap pagi mereka bangun dengan semangat karena tahu akan ada petualangan baru. Tidak ada rasa bosan karena selalu ada teman yang mengajak bermain. Mereka belajar bahwa persahabatan tidak selalu membutuhkan bahasa yang sama. Senyuman, tawa, dan permainan sudah cukup menjadi bahasa universal yang dipahami oleh semua anak di dunia. Lalu tibalah hari yang paling berat, yaitu saat liburan harus berakhir. Koper mulai disiapkan, pakaian dilipat, dan kendaraan menuju bandara sudah menunggu. Disinilah banyak orang tua dibuat terkejut. Anak-anak yang biasanya tidak sabar pulang setelah berlibur, justru mulai murung. We're gonna go to Bali soon, okay? I wanna go Bali. I wanna go Bali. Anak-anak bule ini sedih banget karena harus pulang ke negaranya. Tentu aja Bali itu udah jelas surganya bule. Kalau udah nyantol ke Bali, pasti males balik lagi. Terlihat dari ekspresi anak-anak bule ini yang nggak mau pulang dan sedih ketika mau berpisah sama tour guide-nya. Ya, mau bagaimanapun liburan telah usai dan mari kembali ke kehidupan yang penat dan membosankan. Hihi. Itulah kenangan yang membuat banyak bocil bule menangis ketika harus meninggalkan Indonesia. Sekaligus menjadi bukti bahwa kehangatan dan kebersamaan adalah kekayaan terbesar yang dimiliki negeri ini.